Karena memang lembaga mahasiswa analisa ini lebih berfokus kepada hal intelektual, yang mana di dalamnya tuh masalah karya tulis ilmiah dan juga masuk ke dunia reporternya kita bisa masuk ke dalam hal misalnya jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Casual Chatting with Ormawa Fakultas Syariah. Nah, pada hari ini kami bersama Ormawa LPM Analisa atau Lembaga Pers Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Ikhlasul Amalia dan pada saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh satu sosok pria ganteng, tampan dan rupawan. Dan pasti kawan-kawan di sini sangat penasaran siapakah beliau ini. Nah, silahkan Bang, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya diamanahi selaku pimpinan umum di Lembaga Pers Mahasiswa Analisa. Ya, itu. Pian biasanya dipanggilnya apa nih supaya enak dipanggilnya? Oh ya, mungkin kalau biasanya teman-teman di Banjar bilangnya atoy. Nah, itu mungkin sedikit nama kecil lah itu, tapi memang di Banjarmasin rata-rata memang manggilnya itu. Ya. Jadi saya panggil Bang Atoy. Oke. Nah, tadi kan nih teman-teman sudah disinggung bahwa kita kali ini bersama LPM Analisa. Pasti LPM Analisa punya jargon yang wajib kita ketahui. Nah, bisa dicontohkan nih Bang Atoy, gimana jargonnya? Ya, baik. Untuk jargon hanya simpel, yaitu ilmiah berpikir, merdeka bersuara. Nah, jadi itu jargonnya. Bisa kita mulai sebelum kita memulai nih. Oke, bisa. Jargon. Lembaga Pers Mahasiswa Analisa, ilmiah berpikir, merdeka bersuara. Mantap nih LPM Analisa. Ini langsung saja karena saya yakin nih kawan-kawan di sini pasti penasaran ingin tahu apa sih itu LPM Analisa. Apa sih Bang LPM Analisa itu sendiri? Ya baik. Jadi LPM Analisa memang sama dengan LPM lain, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa, yang mana LPM Analisa sendiri ini dibentuk di tahun 2015, mungkin tepatnya di 10 Maret. Nah, jadi waktu itu LPM Analisa berada di dua fakultas langsung, karena dulu fakultas kita Fakultas Syariah itu Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Nah, makanya lahirnya LPM Analisa itu saat itu. Nah, lalu di tahun-tahun berikutnya karena memang kampus kita berganti atau menjadi dua, dilepaslah antara ekonomi Islamnya dengan syariah. Nah, jadi memang LPM Analisa ini tidak hanya anggotanya itu dari Fakultas Syariah, tetapi ada juga beberapa anggota kami yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, jadi memang LPM Analisa inilah bedanya dengan mungkin LPM lain karena terdiri dari SDM yang dua fakultas. Ya, itu. Ya, jadi antara Fakultas Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi ada dua fakultas nih kawan-kawan. Jadi LPM Analisa sudah berdiri selama 6 tahun nih. Dari 2015 sampai sekarang 2021. Nah, itu terkait juga nih, terkait sejarah dari LPM Analisa itu sendiri. Karena sudah mengetahui nih apa itu LPM Analisa, di sini kita perlu tahu mengenai kepemimpinan Bang Atoy sendiri, karena beliau seorang ketua umum LPM Analisa periode 2021-2022. Kita mesti tahu apa sih visi misi struktur dari LPM Analisa itu sendiri. Ya baik, mungkin untuk visi dan misi tidak banyak, yang paling digarisi daripada Lembaga Pers Mahasiswa sendiri. Karena memang Lembaga Pers Mahasiswa Analisa ini lebih berfokus kepada hal intelektual, yang mana di dalamnya tuh masalah karya tulis ilmiah dan juga masuk ke dunia reporternya kita bisa masuk ke dalam hal misalnya jurnalistik.
Nah, tapi tidak hanya itu, dan di LPM analisa pun juga ada di bidang sastra, nah terus di bidang ilmiah, dan lanjut lagi mungkin fotografi, videografi, dan juga desain grafis. Nah, dan pun untuk kestrukturan sendiri, LPM analisa itu mempunyai cabang yang berbentuk L. Kenapa berbentuk L? Karena memang di inti, yaitu pimpinan umum, sekretaris umum, dan bendahara umum tuh memang tugas kami yaitu apa namanya, di lingkup masalah organisasinya, ya masalah administrasi, masalah keuangan, dan juga apa namanya, jalannya organisasi LPM analisa. Namun di dalam LPM analisa itu ada juga masalah tentang pemberitaan. Nah, makanya di LPM analisa itu ada juga yang turun ke bawah, kan KDL gitu. Di bawahnya itu memang ada pimpinan redaksi sama redaktur pelaksana. Nah, jadi dua inilah yang merupakan punggung untuk masalah penerbitan dan publikasi di lembaga pers mahasiswa analisa yaitu. Nah, tuh jadi sudah tahu nih gimana strukturnya, visi misinya dari LPM Analisa. Pasti nih kawan-kawan yang nonton dan bahkan stay tune nih sampai di menit, di detik ini masih aku mau nih masuk LPM Analisa. Jadi gini Bang, selama kepengurusan Abang waktu di LPM Analisa pasti pernah gimana suka dukanya. Jadi pasti selain saya, kawan-kawan pasti ingin tahu nih gimana sih suka dukanya di LPM Analisa. Ya mungkin bukan suka duka sih, lebihnya tuh mungkin ke keluh kesah lah ya. Jadi di LPM Analisa sendiri ini untuk akhir-akhir ini memang SDM-nya masih belum dikatakan cukup lah untuk sebagai lembaga pers mahasiswa, karena apa namanya, ya kami pernah bertemu dengan beberapa lembaga pers lain, bahwasanya memang di LPM Analisa ini masih kurang dua bidang, yaitu bidang PSDM sama bidang Litbang. Kenapa? Karena memang sejauh ini untuk LPM Analisa itu yang mengurus tentang SDM dan juga apa yang akan diterbitkan itu memang tertumpuk atau tertugas di inti. Akhirnya kami di inti, saya sebagai Pimred maupun redaktur pelaksana yang memikirkan. Nah, kenapa kami mengatakan dua bidang ini perlu? Karena memang ketika ada bidang PSDM, lembaga pers analisa ini akan mempunyai beberapa step atau beberapa langkah nantinya untuk anggota. Apa-apa aja nih yang perlu dilatih misalnya lah. Nah, mungkin seterusnya itu kenapa perlu litbang? Karena di litbang ini nantinya yang memikirkan apa-apa nantinya yang ingin dikaji, apa-apa yang nantinya ingin diangkat, apa-apa nanti yang ingin disampaikan kepada khalayak masyarakat Fakultas Syariah. Nah, itu. Dan juga LPM Analisa ini kebanyakan masih orang-orangnya tuh yang berada di tahun-tahun tua gitu. Nah, seperti saya sendiri selaku pimpinan umum itu di angkatan 2018 yang mana sudah menduduki di semester 7. Karena ya mungkin yang dihadapi saya nanti yaitu KKN dan skripsi aja lagi gitu. Nah, makanya harapannya nanti untuk LPM Analisa sendiri itu kami harap SDM-nya tuh dapat di angkatan muda, angkatan 21, angkatan 20 maupun angkatan di 2019 nantinya, supaya regenerasi dan pengawasan pun lebih lama. Nah, gitu. Nah, jadi nih apalagi buat adik-adik maba, langsung aja nih daftar LPM Analisa karena sistemnya online ya Kak. Jadi sekarang mungkin ada adik-adik yang mungkin malu buat mendaftar, bingung mengasah minat dan bakatnya, padahal mau ada keinginan buat masuk suatu organisasi, tapi karena terhalangnya online ini minat dan bakat mereka sedikit berkurang, mungkin begitu. Itu sedikit keluh kesah nih dari ya ketua umumnya lah dari LPM Analisa pada periode ini. Mengenai sejarah ya sudah
visi misi sudah, strukturnya sudah nih Bang. Ada satu nih terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang sangat berkeinginan masuk LPM Analisa. Ialah syarat dari syarat masuk ke LPM Analisa itu sendiri. Nah, jadi gimana nih syaratnya Bang supaya bisa bergabung di LPM Analisa? Ya, jadi untuk syarat sendiri memang tidak ribet untuk masuk LPM Analisa sendiri, karena nantinya LPM Analisa sendiri ini mempunyai hanya sedikit step, yaitu memang ada pemberkasan, pendaftaran secara pemberkasan, mungkin ada nantinya yang terbaru itu screening test. Nah, di mana screening test ini sendiri saya ingin tahu memang bakat dan pengalaman apa yang pernah dilalui mereka di waktu SMA. Nah, jadi nantinya sudah lebih mudah kami mensortir ke bidang-bidang mana yang nantinya akan digeluti teman-teman mahasiswa baru di LPM Analisa. Kapan nih kira-kira opreknya nih Bang buat LPM Analisa? Ya baik, untuk perekrutan sendiri memang kami rencanakan di awal-awal bulan atau di minggu pertama maupun minggu kedua di bulan sekarang atau di bulan Oktober ini. Namun ya karena memang SDM terkendala jarak dan juga beberapa inti daripada LPM Analisa sendiri sedang mengerjakan atau sedang bertugas di KKN. Nah, makanya mungkin habis ini atau beberapa waktu ini mungkin mencoba untuk rapat secara online bagaimana persiapan untuk open recruitment di LPM Analisa ya gitu. Nah itu, jadi sebentar lagi nih kawan-kawan bakalan ada open recruitment dari LPM Analisa itu sendiri. Ya, jadi ayo nih bagi kawan-kawan yang mau masuk LPM Analisa, yang punya bakat, yang punya keinginan buat masuk LPM Analisa, langsung daftar karena sebentar lagi nih open recruitmentnya. Terakhir nih, closing statement dari Bang Fatur untuk kawan-kawan yang menonton sampai detik ini. Silakan Bang. Ya, jadi untuk kawan-kawan mungkin tidak banyak ya, yang penting jangan pernah kawan-kawan tidak mengikuti organisasi di kampus, karena ilmu atau pengalaman yang didapat tidak pernah kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Betul. Ya kan? Pasti tidak dapat gitu. Makanya untuk kawan-kawan entah apapun organisasi yang kalian ikuti, entah yang pengkaderan, entah yang bernuansa perpolitikan, yang penting kalian keluar daripada zona nyaman kalian. Kalian coba merantau ke bagaimana zona rasanya di Banjarmasin dengan mandiri, dan kalian akan mempunyai teman yang bahkan lebih akrab daripada saudara kalian. Nah, makanya pesan daripada saya ya tadi, jangan sampai tidak masuk organisasi meskipun jadi anggota biasa. Yang penting kalian lebih ada step dibanding daripada teman-teman yang tidak ada berorganisasi ya itu. Nah, jadi betul nih kata Bang Fatur, karena saya pun juga merasakan betapa banyaknya manfaat ikut berorganisasi itu sendiri. Jadi buat kawan-kawan jangan sampai tidak ikut organisasi, apalagi jangan sampai nih tidak mendaftar open recruitment LPM Analisa itu nanti. Wajib ikut walaupun sudah ada keinginan dan merasa belum bisa. Nah, disinilah ajangnya supaya kita bisa. Jangan sampai ada kata tidak bisa, tapi kita harus bisa. Nah, itu closing statement dari Bang Fatur itu sendiri. Sebelum kita menutup nih Bang, ada baiknya kita jargon dulu nih supaya mengingat. Nah, supaya mereka juga tahu nih jargon dari LPM Analisa itu sendiri. Oke, kita jargon ya. Lembaga Pers Mahasiswa Analisa, ilmiah berpikir, merdeka bersuara. Terima kasih kepada kawan-kawan yang stay tune dari awal casual chatting with Ormawa Fakultas Syariah yang pada kali ini bersama LPM Analisa. Terima kasih juga kepada Bang Fatur yang sudah berpartisipasi pada kegiatan pada kali ini. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang masih banyak pertanyaan mengenai LPM Analisa, bisa di follow IG-nya atau di spam like, dikepoin tuh IG-nya LPM Analisa, yaitu @lensa_analisa, ya nggak Bang? Iya. Nah, jadi jangan lupa di follow, di spam like, dikepoin, beri
pertanyaan di DM itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari kami casual chatting with Ormawa Fakultas Syariah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.